Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Miss semuanya, kelas 6 Bilal bin Robah. Apa kabarnya hari ini abang kakak? Nah, semoga abang kakak semuanya sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini ya. Nah, bertemu lagi dengan Miss Karmila di hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 dalam pembelajaran tematik. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita awali dengan membaca basmalah dan doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita diberkahi dan diridhoi dan abang kakak dimudahkan dalam memahami materi yang disampaikan. Nah, untuk hari ini kita masih di tema 9, menjelajah angkasa luar dengan subtema 1, keteraturan yang menakjubkan. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, abang kakak sudah disiapkan ya semua perlengkapan belajarnya dari buku tematik, buku catatan, dan alat-alat tulisnya ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan membuat peta pikiran dari bacaan tentang dampak sosial modernisasi, siswa dapat menjelaskan perubahan sosial yang terjadi sebagai akibat dari modernisasi dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi tentang makna persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari, siswa dapat menjelaskan makna dan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan benar. Yang ketiga, dengan menggunakan berbagai sumber bacaan, siswa dapat menjelaskan persamaan dan perbedaan antara planet dalam dan planet luar dengan seksama. Dan yang keempat, melalui cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan watak tokoh dalam cerita, meringkas dan mengembangkan cerita dengan penuh kreativitas. Itulah tujuan yang akan kita capai hari ini. Oke, abang kakak, kita awali dengan materi IPA ya. Nah, abang kakak perhatikan, nah di sini ada gambar satelit. Ya, nah ini adalah sebuah satelit. Nah, tahukah kamu bahwa yang kamu lihat itu adalah gambar salah satu satelit buatan? Nah, satelit buatan ini dikirimkan ke orbit bumi dengan tujuan tertentu. Manusia telah lama meluncurkan satelit buatan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Satelit buatan diluncurkan ke luar angkasa dengan menggunakan pesawat luar angkasa melalui roket. Satelit tersebut akan mengumpulkan data dan informasi yang akan dikirimkan ke bumi. Nah, ada berbagai misi dalam peluncuran satelit buatan manusia. Di antaranya yaitu untuk keperluan komunikasi dan informasi. Tahukah kamu misi lain satelit-satelit buatan manusia? Nah, untuk mengetahuinya mari kita simak percakapan Udin dan Made. Nah, abang kakak ya, dari percakapan Udin dan Made, nah kita ketahui bahwa dengan adanya satelit tersebut ya telah banyak membantu kita dalam melakukan komunikasi ya. Nah, itu komunikasi menjadi lebih cepat dan akurat. Nah, kemudian berkat adanya satelit ini, nah kita lebih cepat dalam memperoleh informasi ya. Jadi informasi akan lebih mudah dan cepat kita terima. Jadi untuk menyampaikan pesan, nah sekarang kita itu lebih mudah gitu ya untuk berkomunikasi dengan kerabat atau keluarga ataupun teman yang jaraknya jauh. Nah, itu kita bisa lebih mudah ya dengan adanya satelit dan lebih cepat ya. Nah, itulah salah satu ya dampak dari adanya modernisasi ya. Nah, perhatikan ya pada gambar ini. Nah, ini adalah matahari. Nah, matahari sebagai pusat tata surya. Nah, di sini ada lidah api. Nah, lidah api ini ya, lidah api matahari ini berasal dari ledakan gas yang dapat menyembur hingga jutaan kilometer ya. Itulah lidah api. Nah, kemudian nah ini adalah bintik matahari. Nah, bintik matahari
Ya, bintik-bintik matahari ini adalah daerah-daerah gelap yang suhunya lebih rendah dari permukaan matahari. Nah, suhu matahari ya, suhu di permukaan matahari itu mencapai 5.800 derajat Celcius ya, Abang Kakak. Nah, matahari adalah satu-satunya bintang di dalam tata surya kita yang menghasilkan panas dan cahaya. Panas dan cahaya matahari inilah yang memberikan kehidupan di bumi. Perubahan panas matahari dapat menyebabkan kehidupan makhluk hidup di bumi juga berpengaruh. Jika panas matahari berkurang, maka seluruh bagian di dunia akan membeku. Tetapi jika panas matahari bertambah, es di kutub utara akan mencair dan air laut serta sungai akan naik ya. Nah, matahari berukuran sangat besar. Jarak antara pusat matahari hingga ke permukaannya sama dengan 2 kali jarak bumi dengan bulan yang berjarak 384.000 kilometer ya. Inti matahari sangat panas, yaitu 15 juta derajat Celcius ya, Abang Kakak. Nah, perhatikan. Nah, ini adalah susunan ya, planet-planet. Nah, di sini ya kita akan ketahui planet dalam dan planet luar ya. Planet dalam adalah planet-planet yang terdekat dengan matahari dan termasuk 4 planet yang pertama, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Nah, inilah yang dikatakan dengan planet dalam ya. Merkurius, Venus, Bumi, dan planet Mars. Nah, kemudian planet luar adalah planet yang lebih jauh dari matahari dan mencakup 4 planet berikutnya seiring dengan peningkatan jarak dari matahari, yaitu Saturnus, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, inilah yang dikatakan dengan planet luar ya. Ini dalam dan ini adalah planet luar ya. Nah, kedua golongan planet tersebut dibatasi oleh sabuk asteroid ya. Nah, sabuk asteroid yang merupakan bongkahan-bongkahan batu yang tersusun oleh materi-materi seperti materi penyusun planet, yaitu gas beku dan debu. Nah, inilah yang dikatakan dengan sabuk asteroid ya, Abang Kakak. Nah, planet-planet dalam terdiri atas batuan dan logam. Planet-planet ini bergerak perlahan karena mereka dianggap berat. Diameter rata-rata planet-planet ini kurang lebih 13.000 kilometer. Oleh karenanya, mereka dianggap sebagai planet kecil. Planet luar tersusun atas gas-gas penyusunnya antara lain adalah hidrogen dan helium. Planet-planet ini seperti balon besar yang mengambang di ruang angkasa. Planet-planet ini dianggap sebagai planet gas raksasa. Planet-planet ini memiliki diameter rata-rata kurang lebih 48.000 kilometer. Nah, sekarang latihan untuk Abang Kakak. Isilah kolom berikut ini ya, istilah tabel berikut ini, tuliskan perbedaan dan persamaan antara planet dalam dan planet luar ya. Jadi Abang Kakak tuliskan apa persamaan planet dalam dan planet luar. Nah, kemudian apa perbedaan antara planet dalam dan planet luar ya. Di sini nih Abang Kakak tuliskan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi IPS. Nah, kita akan mempelajari dampak sosial dari modernisasi. Nah, semalam kita sudah mempelajari ya apa itu modernisasi. Modernisasi itu adalah menuju masyarakat yang lebih maju ya.
Nah, modernisasi banyak membawa dampak bagi kehidupan sosial masyarakat. Salah satunya adalah usaha manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu kebutuhan manusia yang berkembang pesat adalah kebutuhan teknologi komunikasi dan informasi. Perkembangan teknologi komunikasi berkembang sangat pesat saat ini. Komunikasi kini tidak dibatasi ruang dan waktu. Seluruh penghuni dunia berkesempatan untuk saling berkomunikasi dan berkirim informasi. Sejak tahun 1976, Indonesia telah memiliki satelit komunikasi yang diluncurkan ke luar angkasa untuk kebutuhan komunikasi. Hingga kini telah 8 kali Indonesia meluncurkan satelit komunikasi. Satelit terakhir yang diluncurkan pada tahun 2017 adalah satelit Telkom 33S untuk menggantikan satelit komunikasi sebelumnya ya. Nah, kemajuan ilmu pengetahuan teknologi sebagai bagian dari modernisasi dapat pula menyebabkan kesenjangan dalam masyarakat. Masyarakat yang sudah paham dan mampu memanfaatkan teknologi akan semakin maju, sedangkan masyarakat yang belum mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan akan semakin tertinggal. Ketertinggalan akan pemanfaatan teknologi dapat berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. Nah, kemajuan di bidang industri menimbulkan pula dampak terhadap masyarakat. Contohnya adalah dengan adanya pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri. Air, tanah, dan udara yang tercemar jelas akan membahayakan kehidupan masyarakatnya. Industrialisasi dengan menggunakan peralatan canggih mengganti tenaga manusia juga berdampak pada masyarakat. Dampak yang sangat nyata adalah meningkatnya pengangguran. Hal ini disebabkan karena lapangan pekerjaan bagi mereka semakin sedikit. Meningkatnya pengangguran dapat menyebabkan tindak kekerasan dan kriminalitas di dalam masyarakat. Nah, jadi perkembangan dan kemajuan teknologi, itu dapat membantu dan mempermudah manusia jika dimanfaatkan dengan benar. Nah, perkembangan dan kemajuan teknologi digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapinya sehari-hari. Kemajuan teknologi juga diciptakan untuk memastikan adanya keteraturan dalam kehidupan sosial masyarakat. Nah, abang kakak, jadi dengan adanya modernisasi, ini memberikan dampak sosial bagi kehidupan masyarakat. Nah, itu ada dampak positifnya dan ada juga dampak negatifnya ya abang kakak. Nah, kita lanjut ke materi PPKN. Nah, kita akan belajar tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, peristiwa sejarah bangsa Indonesia mendorong para pendiri bangsa untuk mempertahankan dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dengan berbagai cara. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa sebaiknya dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, karena persatuan dan kesatuan bangsa adalah pusaka yang harus dipelihara. Persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting bagi warga negara secara individu, sebagai masyarakat, dan juga sebagai bangsa dan negara. Nah, yang pertama itu pentingnya persatuan dan kesatuan bagi diri sendiri. Nah, di sini kita akan pelajari ya, apa sih ya pentingnya persatuan dan kesatuan itu bagi diri kita sendiri. Nah, bagi diri sendiri, persatuan dan kesatuan itu mengandung arti bahwa setiap keinginan dan kepentingan pribadi harus disesuaikan dengan mengutamakan kepentingan orang banyak. Menghargai semangat persatuan memiliki arti penting bagi diri sendiri, diantaranya yaitu A. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan saling menghargai dalam hidup bermasyarakat. B. Memperkuat persatuan di dalam keluarga yang dapat memengaruhi semangat persatuan di masyarakat. Nah, kemudian yang kedua yaitu pentingnya persatuan dan kesatuan bagi masyarakat.
Nah, dalam kehidupan masyarakat, semangat persatuan dan kesatuan itu harus dimiliki seluruh anggota masyarakat. Nah, karena apa? Nah, itu karena yang masyarakat yang bersatu akan lebih mudah menyelesaikan masalah di sekitarnya sehingga tercapai masyarakat yang aman, tentram, dan damai ya. Jadi dengan adanya persatuan dan kesatuan, nah ini akan terciptalah masyarakat yang aman, tentram, dan damai. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu masyarakat yang bersatu dapat mengatasi konflik dalam masyarakat yang dapat memecah belah. Jadi dengan adanya persatuan, nah apabila terjadi masalah atau konflik, nah itu akan lebih mudah diselesaikan ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dapat menumbuhkan sikap saling menghormati, bekerja sama, dan gotong royong dalam masyarakat. Ya, itulah pentingnya persatuan dan kesatuan bagi masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pentingnya persatuan dan kesatuan bagi bangsa dan negara Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa yang bersatu akan lebih cepat dan mudah mencapai tujuan untuk menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan tersebut harus berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Nah, bangsa yang bersatu akan menjadi bangsa yang kuat dan dapat menyelesaikan permasalahannya dengan lebih baik. Bangsa yang bersatu akan selalu melestarikan unsur-unsur sosial budaya seperti sikap kekeluargaan dan jiwa gotong royong. Nah, abang kakak, nah itu betapa pentingnya ya persatuan dan kesatuan, baik itu bagi diri kita sendiri, bagi masyarakat, dan bagi bangsa dan negara Indonesia ya. Jadi dengan adanya persatuan dan kesatuan, nah hidup kita akan terasa lebih aman, lebih tentram dan damai, dan kita akan lebih mudah dalam menyelesaikan masalah ya. Akan tercipta kehidupan yang saling menghargai, saling menghormati, dan akan tercipta kerjasama serta gotong royong. Nah, dengan adanya persatuan dan kesatuan, nah itu menjadikan negara kita adalah negara yang kuat ya. Nah, kita lanjut ke materi bahasa Indonesia. Nah, dalam kegiatan membaca, nah silahkan abang kakak ya baca teks yang ada di buku halaman 68 sampai dengan halaman 69 yang berjudul Kejujuran Wina ya. Nah, silahkan abang kakak baca, di-pause-kan dulu video ini ya. Nah, oke, sudah selesai dibaca ya teks bacaannya tentang kejujuran Wina. Nah, sekarang latihan untuk abang kakak ya, berdasarkan teks tersebut ya abang kakak lengkapilah diagram berikut ini. Nah, di sini abang kakak tuliskan ya judul daripada teks tersebut ya di dalam. Nah, di sini tuliskan judul dan tuliskan siapa pengarangnya. Nah, kemudian ya tentukan siapa tokoh utama ya dalam cerita tersebut. Nah, bagaimana wataknya. Nah, kemudian hal-hal yang kamu sukai tentang tokoh utama dan hal yang mengejutkanmu dari cerita tersebut ya. Jadi berdasarkan teks bacaan tersebut, abang kakak ya tuliskan siapa tokoh utamanya, bagaimana wataknya, kemudian hal-hal yang abang kakak sukai tentang tokoh utama dan hal yang mengejutkan kamu dari cerita tersebut. Nah, jangan lupa nanti dikirimkan melalui WA Miss Carmila ya.
Nah, itulah tadi materi kita hari ini. Ya, terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Nah, Abang Kakak ya, dikerjakan latihan-latihannya dan dikirimkan melalui WA Miss Carmila. Nah, jangan tinggalkan sholat 5 waktunya dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.